Welcome to Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri ditinggikan, dipuji, sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, Tuhan Bapakku. Sembah dan puji, Tuhan Bapakku. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Tuhan Bapakku.
Selamat pagi jemaat gereja Revival Worship. Salam damai sejahtera. Terima kasih sebelumnya kepada Pastor David dan Pastor Jacqueline sebagai gembala saudara yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan kepada saudara pada pagi hari ini. Saya rindu saudara pada pagi hari ini untuk bisa fokus mengambil firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan ini, supaya saudara ketika selesai mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh dijamah dan saudara boleh mengalami transformasi di dalam hidup ini, sehingga sebagai orang Kristen saudara boleh menjadi seperti Kristus. Ada amin saudara? Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan saya siap. Sekali lagi katakan saya siap. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan dari screen yang ada di iPad saya. Saudara bisa membaca screen yang ada di video YouTube saudara ini. Dikatakan demikian, aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Katakan kamu saling mengasihi. Sekali lagi katakan kamu saling mengasihi. Saudara, kasih ini adalah topik yang populer, baik di radio, buku-buku, seminar, di gereja, di marketplace, di social media. Yang namanya kasih itu sangat populer. Tapi yang sangat disayangkan adalah bahwa walaupun topik ini sangat populer, tetapi banyak orang yang salah mengerti tentang kasih. Judul khotbah pada hari ini adalah saling mengasihi atau mengasihi sesama. Kita perlu belajar untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama, kalau saudara nggak punya pengertian yang benar, maka saudara akan berhenti mengasihi orang, bahkan hidup saudara akan menjadi pahit, karena saudara tidak tahu mengapa saudara harus mengasihi, atau saudara sudah mengasihi, tetapi saudara dilukai, saudara ditikam dari belakang, dan saudara disakiti, sehingga saudara sudah letih dan capek untuk mengasihi orang lain. Nah, pada hari ini kita mau belajar mengapa kita harus mengasihi orang lain. Mengapa bahkan Paulus mengatakan yang namanya iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Paulus bahkan mengatakan demikian, bahwa walaupun dia punya iman yang bisa memindahkan gunung, walaupun dia bisa berbicara dengan bahasa malaikat, walaupun dia bisa bernubuat, tapi semua itu sia-sia kalau tidak punya kasih. Nah, ini yang kita mau belajar. Ada amin? Mari kita berdoa sebelum saya menjawab mengapa mengasihi sesama itu penting. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh hadir di dalam ibadah walaupun online, tapi kami tahu Tuhan adalah Maha Hadir. Kehadiran Tuhan tidak dibatasin oleh tempat dan waktu. Hari ini aku berdoa untuk Engkau menjamah jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tangkap Tuhan hati mereka pada pagi hari ini, untuk mereka punya hati yang rendah hati, mereka boleh memiliki hati seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan tempat ini menjadi suatu ruangan yang suci bagi Engkau untuk berkarya kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Katakan yang trust. Amin. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu belajar mengapa mengasihi itu adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan. Kasih itu sesuatu yang menurut saya yang terutama malah di mata Tuhan Yesus. Nah, mengapa kasih itu sangat penting? Yang pertama, kalau kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, saya akan bacakan dan saudara bisa membaca di screen yang ada di YouTube ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Perlu mengasihi sesama karena ternyata ada yang namanya hukum tabur tuai. Saudara perlu belajar dan mengerti bahwa apa yang kita tabur itu yang
akan kita tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur kejahatan, pasti kita akan menuai kejahatan dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Satu ayat lagi yang ingin saya bacakan kepada saudara di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Apa artinya daripada dua firman Tuhan ini? Yang pertama dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini artinya bahwa Tuhan ini tidak pernah tidur, matanya itu detail. Matanya mengawasi kita, matanya melihat kita pada waktu kita melakukan yang jahat atau pada waktu kita melakukan yang baik dalam hidup ini. Tuhan ada, Tuhan tahu setiap apapun yang kita lakukan. Yang kedua dikatakan bahwa di sini Allah bukan tidak adil atau dia sehingga gampang melupakan pekerjaan akan kasihmu. Saudara, ingat baik-baik bahwa Tuhan itu yang pertama adalah dia mengawasi kita, yang kedua Tuhan tidak pernah lupa. Sekali lagi saya mau ulang. Yang pertama Tuhan mengawasi, yang kedua Tuhan tidak pernah lupa akan perbuatan yang kita lakukan. Jadi saudara, di sini ini adalah satu hukum yang dimana yang di-establish oleh Tuhan kita bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tuhan ini kalau bekerja, dia bekerja di dalam sistem. Apapun yang dijadikan Tuhan, apapun yang dibuat oleh Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, itu selalu dia bekerja dengan sistem. Dia tidak pernah bekerja sembarangan, dia tidak pernah bekerja di luar order, di luar aturan. Dia selalu bekerja di dalam sebuah sistem. Saya kasih contoh. Di alam ini, di dalam dunia ini, ada yang namanya ekosistem. Dunia ini sebenarnya Tuhan sudah buat dengan yang dimana bisa sustainable, artinya bisa mencukupi kebutuhan apa yang diperlukan oleh dunia ini. Makanya ada ekosistem. Kemudian ada juga rantai makanan. Kalau saudara belajar biologi, dikatakan bahwa ada rantai makanan dari plankton sampai ikan paus sampai salmon, semuanya itu ada sistem food chain. Dan food chain ini kembali lagi sebenarnya untuk supaya dunia ini bisa berjalan dengan baik dan teratur. Problemnya adalah pada waktu ada kerakusan sehingga yang memotong sistem yang ada sehingga terjadi kerusakan. Setiap sistem yang ada adalah untuk melindungi kita, setiap sistem yang ada adalah untuk supaya dalam hidup ini bisa berjalan dengan panjang. Tapi karena kerakusan, sistem itu rusak. Saya kasih contoh lagi. Tubuh. Di dalam tubuh kita ini kita ada sistem kesehatan. Gula itu baik atau buruk? Gula itu sebenarnya baik. Kebanyakan gula itu buruk. Garam baik atau buruk? Garam itu baik sebenarnya. Tapi kebanyakan garam itu menjadi merusak. Kebanyakan gula, maka kita ada penyakit gula. Kebanyakan garam, kita akan punya yang namanya tekanan darah tinggi. Saudara bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah membuat satu sistem yang sangat baik. Saya mau ceritakan lagi, iklim, ada 4 musim kalau di Amerika. Kalau di Indonesia ada 2 musim. Setiap musim ini sebenarnya untuk supaya kalau kita berjalan dengan musim dalam sistem musim ini, setiap petani tahu bahwa kalau kita berjalan dengan sistem ini, maka apa yang akan terjadi yaitu kita akan mengalami tuaian yang penuh, kita akan mengalami tuaian yang besar. Contoh yang lain, yaitu bicara waktu, time. Tuhan pun punya sistem di dalam waktu. Saya kasih contoh. Di dalam Matius 8:29, ketika Yesus sedang melakukan pelayanan, ada seorang yang sedang kerasukan setan. Setan-setan ini begitu melihat Yesus, dia mengatakan demikian. Hai engkau anak manusia, mengapa engkau ada di sini untuk menyiksa kami kah sebelum waktunya Allah? Saudara bayangkan, iblis saja tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam sistem. Makanya dia tidak takut.
Bahkan Yesus pun juga bekerja dalam sistem. Makanya dia tidak berargumen, dia tidak beradu silang pendapat dengan si iblis, karena dia tahu bahwa waktunya iblis untuk disiksa bukan pada waktu itu, nanti di akhir zaman. Saudara bisa lihat ya bahwa Allah itu bekerja dalam sistem. Ulangan 30 ayat 19, sistem kehidupan, berkat dan kutuk. Allah mengatakan pilihlah jalan kehidupan, jalan berkat, jangan pilih jalan kematian atau jalan kutuk. Makanya kalau saudara memilih jalan berkat dan kehidupan, itu otomatis saudara akan mendapatkan berkat dan kehidupan. Kalau saudara memilih jalan kematian, jalan kutuk, maka secara otomatis saudara akan mendapatkan yang namanya kematian dan kutuk. Tuhan melakukan aktivitas ilegal kalau dia memberkati saudara, tetapi saudara memilih jalan kematian atau jalan kutuk. Sebaliknya, hal yang sama, Tuhan melakukan perkara ilegal kalau saudara berjalan di dalam jalan kehidupan, jalan berkat, tetapi saudara nggak diberkati dan saudara tidak mengalami kehidupan. Jadi, Tuhan tidak bekerja sembrono, Tuhan tidak bekerja sembarangan. Nah, dalam hidup ini, saudara, saya mau katakan sekali lagi, bahwa ada sistem yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup manusia, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Jadi saudara menabur kebaikan, maka saudara akan menuai kebaikan. Saudara menabur kasih, saudara akan mendapatkan kasih. Karena itulah mengapa kita perlu saling mengasihi. 1 Petrus ayat 3 dan 9 dikatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara bisa lihat nggak bahwa ini luar biasa sih menurut saya. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, dunia mengajarkan balas dengan kejahatan. Tampar pipi kiri, tampar balik pipi kanan. Saudara lihat di dalam film-film yang ada dalam Hollywood, semuanya pasti mereka pada waktu dijahatin, mereka akan menjahatin kembali. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, kita diminta yang next level, yang tingkatannya itu benar-benar nggak gampang, tapi bisa. Bayangkan saudara bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu sebenarnya bisa membalas. Dia punya kuasa yang besar, tetapi dia tidak membalas. Kenapa? Karena dia tahu prinsipalnya, yaitu tugasnya dia adalah mengasihi. Kalau saudara mengasihi, saudara akan menuai kasih. Bahkan bukan cuma itu, dikatakan saudara akan mengalami berkat. Ada amin saudara? Kalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, itu gampang. Kalau saudara mengasihi orang yang membenci saudara, itu perlu roh Tuhan. Itu yang gak gampang, tapi itu yang akan membawa berkat di dalam hidup kita. Orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menjahatin kita. Kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf. Yusuf dilukai oleh saudaranya, tetapi Yusuf memberkati saudaranya. Makanya hidupnya selalu naik, nggak pernah turun saudara. Ada amin? Jadi yang pertama, yang saudara perlu belajar dan saudara yang bisa belajar dari sini adalah mengapa kita perlu mengasihi, karena ada hukum tabur tuai. Yang kedua saudara, mengapa kita perlu mengasihi sesama? Kita bisa belajar dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya mau bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Apa sih orang yang murah hatinya? Orang yang murah hatinya adalah orang yang mengasihi. Orang yang bermurah hati adalah orang yang bisa mengasihi sesama. Nah, dikatakan dengan sangat jelas di sini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hati berbahagia. Saya ulang sekali lagi. Berbahagialah orang yang murah hati,
Orang yang murah hati berbahagia. Artinya apa? Artinya orang yang mengasihi sesama pasti bahagia. Jadi, mengapa kita perlu mengasihi sesama? Adalah karena mengasihi sesama adalah salah satu kunci kebahagiaan. Saudara, di dalam pandemi ini, di dalam report daripada psikologi, jurnal, dikatakan bahwa tingkat stres dan depresi naik 30%. Penjualan obat-obatan antidepresi juga naik. Nah, artinya apa? Bahwa sekarang banyak orang yang stres, banyak orang yang depres. Banyak daripada kita tidak punya damai sejahtera, banyak daripada kita tidak punya sukacita. Saudara perlu belajar mengapa kita perlu mengasihi sesama, karena firman Tuhan mengatakan bahwa mengasihi sesama adalah salah satu kunci kebahagiaan, saudara. Saya sebagai pastor, salah satu revelation, salah satu pewahyuan yang terbesar yang saya dapatkan sebagai pastor selama 25 tahun dan sebagai counselor, saya temukan bahwa orang yang paling stres bukanlah orang yang masalahnya paling banyak. Saya ulang sekali lagi, ternyata orang yang paling stres bukan orang yang masalahnya paling banyak, tetapi orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Saya menemukan banyak orang yang masalahnya sebenarnya ringan, tapi dia stres dan depresi. Tapi saya menemukan ada orang yang mereka tuh masalahnya banyak sekali, tapi mereka nggak stres dan depresi. Bahkan mereka enjoy aja dalam hidupnya. Bahkan kalau saya boleh bilang, dia senang-senang, penuh damai sejahtera, damai, sukacita. Bahkan saya boleh bilang dia berbahagia. Ternyata di sini yang saya temukan adalah orang yang paling memikirkan dirinya sendiri adalah orang yang paling stres di dunia. Jadi kalau saudara mau berbahagia, belajarlah untuk mengasihi sesama. Kayaknya memang nggak masuk akal. Tapi saudara coba deh, kalau saudara dalam krisis dan pandemi ini tetap menjalankan mengasihi sesama. Bahkan bila perlu bukan hanya mengasihi sesama orang yang baik kepada saudara saja. Bahkan mengasihi sesama orang yang sudah melukai saudara pun. Doakan orang itu. Teks orang itu. Bila perlu berkati orang itu, saudara. Saya jamin pasti akan ada yang namanya kebahagiaan yang dari surga. Bukan kebahagiaan yang datang karena saudara punya materi. Saya temukan banyak orang yang punya materi, banyak orang kaya, tapi mereka nggak bahagia. Bahkan untuk tidur pun, dia harus minum obat tidur. Ketakutan, depresi. Saudara, mungkin udah saatnya saudara jangan hanya memikirkan diri sendiri. Karena semakin saudara memikirkan diri sendiri, semakin, saya jamin, saya ulang sekali lagi, semakin saudara memikirkan diri sendiri, semakin saudara tidak akan pernah bahagia. Tetapi pada waktu saudara keluar dari box diri saudara, mengasihi sesama, bukan cuma mengasihi sesama orang yang baik kepada saudara, bahkan mengasihi sesama untuk orang yang sudah melukai saudara pun, dengan mendoakan memberkati mereka, saya jamin akan ada kebahagiaan. Ada seorang yang bernama John Maxwell bersama dengan istrinya, Margaret Maxwell. Saudara tentu tahu John Maxwell adalah pakar leadership yang sering bukan hanya dipanggil oleh gereja, tetapi juga dipanggil oleh yang namanya dunia usaha. Di corporate yang besar, dia banyak dipanggil untuk berbicara. Suatu saat, di dalam sebuah seminar, setelah John Maxwell menyampaikan, maka istrinya secara tiba-tiba dan dadakan, gak direncanakan, diundang maju ke depan oleh panitia, dan kemudian diberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian, saya akan bacakan ya. Apakah suamimu, John Maxwell, membuat kamu berbahagia? Kalau saudara, istri saudara, atau suami saudara ditanya demikian pada waktu saudara diundang di dalam seminar, wah itu pasti hal-hal yang sangat mendebarkan, yang tiba-tiba suasana ruangan itu menjadi dingin. Saudara tahu apa yang menjadi jawaban daripada Margaret Maxwell? Dia mengatakan demikian. Suamiku membuat aku berbahagia. Tidak. Dia mengatakan demikian. Sama sekali tidak. Saya mau katakan ini dengan satu catatan. Bukan berarti suami saya adalah orang yang jahat. Suami saya adalah suami yang baik. Tetapi kebahagiaanku tidak di tangan John.
Jadi kebahagiaanku tidak aku titipkan kepada John Maxwell, kebahagiaanku tidak aku berikan kepada dia, tapi kebahagiaanku itu ada di tangan Juru Selamatku, Yesus Kristus, dan ada di dalam pilihan pribadiku. Karena aku memilih untuk aku berbahagia. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Kebahagiaan itu, saudara, jangan titipkan kepada orang lain. Saudara ini adalah CEO. CEO itu presiden. Jadi saudara adalah the CEO of your own happiness. Artinya saudara adalah presiden, direktur dari kebahagiaan saudara sendiri. Makanya selama ini saudara tidak pernah berbahagia. Kenapa? Karena saudara kebahagiaannya saudara titipkan kepada suami saudara, kebahagiaan saudara saudara titipkan kepada istri saudara, kebahagiaan saudara saudara titipkan kepada anak saudara, kebahagiaan saudara saudara titipkan kepada mertua saudara. Jangan. Satu-satunya yang paling bertanggung jawab, satu-satunya orang yang bisa merawat, memelihara, dan berjaga-jaga atas kebahagiaan diri kita, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya kita sering kecewa, karena kita menitipkan kebahagiaan kepada mereka. Itu yang salah. Nah, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan kita? Yaitu kita memilih. Dan hari ini salah satu pilihan yang saudara pilih adalah kasihlah sesamamu. Kasihlah pembantu rumah tangga saudara. Kasihlah supir saudara. Kasihlah mertuamu. Kasihlah suamimu. Kasihlah istrimu. Yang walaupun mereka kadang nyebelin. Benar nggak saudara? Cinta itu bukan cinta kalau saudara belum terluka, dan saudara dalam terluka masih terus mencintai. Itu baru cinta. Cinta itu bukan perkataan, tapi perbuatan. Itu definisi cinta yang benar, saudara. Bahkan tidak ada batasnya, komitmen. Makanya Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan it is finished. Artinya sampai di end. Waduh, sulit. Iya, memang sulit. Tapi bisa, bukan berarti saudara sulit nggak bisa. Sulit iya, tapi bisa. Mengapa Tuhan Yesus sampai mengeluarkan keringat yang bercampur dengan darah? Karena ya nggak gampang buat dia. Makanya dia bilang, Bapak, biarkan cawan ini berlalu, tapi bukan dengan kehendakku, tapi dengan kehendakmu. Di atas kayu salib, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, Bapak ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan itu adalah wujud kasih. Nggak gampang, saudara, tapi bisa. Dan keuntungan mengasihi sesama yang terbesar sebenarnya adalah bukan untuk orang itu, tapi untuk diri saudara sendiri. Ingat, tabur tuai, artinya saudara menabur kasih, saudara akan menuai kasih. Yang kedua ini, saudara menabur kasih, saudara akan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Ada amin, saudara. Katakan sekali lagi, I am the CEO of my happiness. Aku adalah presiden direktur dari kebahagiaanku. Katakan kiri kanan kalau ada orang di sebelah saudara, aku mau memecat engkau menjadi presiden direktur dari kebahagiaanku. Selesai, aku mau tanggung jawab sendiri. Terima kasih. Ada amin? Yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu mengasihi sesama, yaitu ada di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu. Sekali lagi saya bacakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi mengasihi sesama itu adalah standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita ini adalah murid yang asli. Kita ini sungguh-sungguh di mata daripada Allah bahwa kita adalah murid yang asli. Saudara, kita sekarang ini hidup di dalam zaman yang penuh dengan kepalsuan. Dan biasanya yang dipalsukan itu adalah sesuatu yang mahal. Nggak ada yang dipalsukan sesuatu yang murah. Saya kasih contoh. Sepatu bata nggak ada yang palsu. Tapi coba sepatu Louis Vuitton, pasti ada yang palsu. Emas
ada yang palsu. Berlian ada yang palsu. Hermes ada yang palsu. Rolex banyak yang palsu. Biasanya yang mahal itu yang dipalsukan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus suatu saat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, dari mana orang-orang akan tahu bahwa aku adalah murid-Mu?" Yesus mengatakan, "Pada waktu engkau saling mengasihi, engkau adalah murid-Ku yang asli. Engkau adalah murid-Ku yang sejati." Saudara, berbicara palsu, saya teringat sebuah cerita dari teman saya mengenai tas Hermes. Teman saya mengatakan ada gereja di Indonesia yang, waduh, itu kalau hari Minggu itu banyak sekali ibu-ibu kayak fashion show jadinya. Tas Hermes itu berjejer-jejer gitu ya, begitu banyak. Dan lucunya teman saya menceritakan bahwa ya ada yang asli, ya ada yang palsu. Dia mengatakan kepada saya, "Pastor Heri, tahu nggak yang mana yang asli, yang mana yang palsu?" Aduh, saya nggak pernah punya Hermes dan saya nggak punya kepikiran mau beli Hermes. Gampang, Pastor Heri. Tunggu kalau pas lagi hujan. Ah, yang bener, saya bingung. Apa hubungannya tas Hermes asli atau palsu menunggu lagi hujan? Apa hubungannya dengan hujan? Dia bilang begini, gampang, kalau lagi hujan dilihat itu tas dibekep, dimasukin jasnya, atau tas itu dipakai untuk nudungin kepalanya. Jadi kalau tasnya itu dipakai untuk nudungin kepalanya, itu Hermes palsu tuh. Oh gitu ya, saya ketawa. Nah, saya mau tambahkan mengenai Hermes nih, karena saya melihat sendiri. Suatu saat ada orang tua jemaat mengajak saya keluar makan, suami istri. Dan suami istri ini, si istri bawa tas Hermes yang krokodil punya skin gitu, saudara. Kulit krokodil gitu ya. Saya lihat, waduh, ini tas mahal nih. Itu bisa berapa nggak tahu, 100.000 US kali. Wow, saya bilang. Tiba-tiba saya teringat akan teman saya, asli atau palsu ya, asli atau palsu ya, saya bingung gitu, saudara. Seattle pas lagi nggak hujan lagi, jadi saya nggak tahu karena lagi nggak hujan. Kalau lagi hujan ya saya tahu ini bakal asli atau palsu dengan dilihat apakah dia untuk tutup kepala atau dia bekep itu tas. Saudara, saya mau tambahkan nih. Ini saya perlu ceritakan karena berhubungan dengan asli atau palsu ya. Lagi kita jalan ke restoran dari parkir, rupanya tiba-tiba, mohon maaf nih, bukan saya sadis orangnya ya. Si ibu ini, saudara, lagi jalan nggak lihat jalannya rada turun. Dia terpleset. Nah, sang bapak mau pegang dia, tapi rupanya dia nggak kasih tangan. Gitu. Kenapa? Karena rupanya waktu dia kepleset, dia memilih jatuh dan membekap tasnya supaya tasnya nggak kelempar dan nggak jatuh. Langsung saya tahu, ini tasnya pasti asli. Gitu, saudara. Nah, balik lagi. Kita ini di dalam Tuhan. Dan Tuhan cara melihat kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang murid yang sejati, bukan dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan karena umur kita sudah tua, kita adalah orang Kristen yang sejati. Bukan juga karena saudara ini jabatannya tinggi, presiden, direktur. Bukan juga karena saudara ini orang yang kaya. Bukan juga karena saudara ini jabatannya adalah majelis. Bahkan juga bukan juga dibilang bahwa kalau engkau pendeta, engkau adalah muridku yang sejati. Enggak. Kalau engkau ini bernubuat, engkau adalah muridku yang sejati. Enggak. Dia juga tidak mengatakan kalau engkau sudah menyembuhkan, engkau adalah muridku yang sejati. Dia juga tidak bilang demikian. Yang dia bilang adalah kalau engkau mengasihi sesama, engkau adalah muridku yang sejati.
Ada amin. Kata Kristen itu sebenarnya dalam bahasa Grekanya adalah Kristianos. Artinya adalah menyerupai Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya Christian karena dari Kristianos, yang artinya menyerupai Kristus. Kata Kristen ini sebenarnya bukan ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga para murid tidak pernah mengatakan kata Kristen. Para rasul juga tidak pernah. Yang menemukan kata Kristen ini adalah orang-orang yang ada di Antioquia. Kenapa mereka bisa mengatakan dan keluar kata pertama Kristen? Karena mereka melihat cara hidup daripada murid-murid Yesus yang ada di Antioquia. Cara hidup mereka, pola hidup mereka, budaya hidup mereka persis menyerupai Kristus. Makanya keluar itu Kristianos. Artinya orang itu menyerupai Kristus. Nah, itu kata Kristen pertama gitu, saudara. Ada amin? Jadi mengapa kita perlu mengasihi sesama? Karena itulah tanda bahwa kita adalah murid yang sejati. Sebagai penutup pada hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang percaya bahwa di sini saudara adalah anak-anak Allah? Saya ulang sekali lagi. Siapa yang saudara percaya bahwa saudara ini adalah anak-anak Allah? Saya nggak bisa melihat saudara, tapi saudara bisa melihat saya. Yang saya mau tanya kepada saudara, saudara tahu dari mana bahwa saudara adalah anak-anak Allah? Bagaimana saudara bisa yakin saudara adalah anak-anak Allah? Apa yang membuat saudara yakin bahwa saudara adalah anak-anak Allah? Bisa nggak saudara mengaku, saya ini anaknya Bill Gates? Bisa nggak saudara mengaku, saya ini anaknya Jack Ma? Bisa nggak saudara mengaku bahwa saya ini anaknya Jokowi? Bisa saudara. Bisa saudara mengaku, oh saya anak Jokowi. Saya bahkan bisa ngomong, saya ini anaknya Jack Ma. Mata saya sama Jack Ma sama. Saya bisa ngomong, saya anaknya Jack Ma. Tapi Jack Ma, wait a minute. Kamu bukan anak saya. Saya bisa aja terus ngaku, enggak, bener, kamu adalah ayah saya. Saya ini anak kamu. Jack Ma kan bawa saya ke pengadilan. Waktu di pengadilan, akhirnya saya akan dites DNA-nya. Waktu saya dites DNA-nya, baru terlihatlah bahwa saya benar-benar anak Jack Ma, atau saya ini ngaku-ngaku anaknya Jack Ma. Nah, kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Dibilang begini, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jelas ya, ini tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Yaitu setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Jadi artinya begini, kalau saudara mengasihi, saudara adalah anak-anak Allah. Tetapi kalau saudara tidak mengasihi, aduh mohon maaf sekali lagi, ini firman Tuhan. Oke, kalau saudara mau tersinggung dengan firman Tuhan. Dikatakan demikian, anak-anak iblis. Jadi orang yang tidak mengasihi sesama adalah anak-anak iblis. Ada amin? Masih cinta pada saya? Kalau mau salahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengatakan yang tidak mengasihi sesama artinya adalah anak-anak iblis. Sekarang saya ingin tanya sekali lagi. Saudara anak-anak Allah atau bukan? Saudara yakin kalau saudara adalah anak Allah? Kalau saudara tidak yakin, hari ini kita bertobat kembali. Belajarlah untuk mengasihi sesama. Pilih untuk hidup mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama adalah dupa yang harum di mata Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan contoh kepada kita. Dia mengasihi kita. Bahkan dia mengasihi kita pada waktu kita ini masih berdosa.
Kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu bukan aku lakukan ini, kamu harus lakukan begini. Itu namanya dagang, bukan kasih. Jadi pada hari ini saudara, kalau saudara mau mengasihi sesama, kasihlah sesama ini sebagaimana Kristus mengasihi kita. Ada amin saudara. Jangan tahan pengampunan. Setiap orang yang melukai saudara, ampuni orang itu. Jangan simpan-simpan hati yang tidak mengampuni, karena akan menimbulkan akar yang pahit. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, akar yang pahit itu akan membuat saudara menjadi sakit. Bahkan banyak kanker ini karena depresi, dan banyak orang depresi karena tidak bisa mengampuni. Pengampunan itu adalah wujud yang nyata akan kasih. Ada amin saudara. Tidak gampang mengasihi sesama, tetapi bukan berarti saudara tidak bisa. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini aku berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu Tuhan. Dalam hidup ini ternyata kami menemukan bahwa mengasihi sesama itu lebih banyak menguntungkan bagi kami. Aku berdoa Tuhan pada hari ini, mari Engkau jamah jemaat-Mu. Mereka yang selama ini sudah berhenti mengasihi, mereka sudah letih mengasihi. Hari ini firman Tuhan mengatakan, Engkau akan menuai kalau engkau tidak letih dalam mengasihi. Tepat pada waktu Allah engkau akan menuai. Tuhan tidak pernah tidur. Hari ini saudara, kalau saudara letih, capek mengasihi seseorang, aku berdoa, mari jamah Tuhan, sembuhkan setiap orang yang terluka ini, yang sudah letih dan capek. Berikan kekuatan secara khusus. Bukan kebetulan Roh Kudus dipanggil sebagai roh penghibur. Hibur hati mereka, supaya mereka boleh bangkit kembali, untuk mereka boleh mengasihi sesama. Aku berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Firman-Mu akan menyempurnakan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Hamba sudah selesai, sudah berhenti. Aku serahkan firman-Mu yang sudah ada di dalam hati jemaat-Mu untuk boleh menjadi firman yang subur, sehingga mereka hari demi hari dirubah menjadi pelaku firman seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hidup mereka menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya mengatakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ada amin. Tuhan memberkati. God bless you all. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan, tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah sangat baik, memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan, katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera, supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa atau ada keluarga yang sedang sakit,
mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu, dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu, Pastor Dave bersama saya, Jacqueline, kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama melayani Tuhan dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you as always. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita, saudaraku, akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.